Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Seperti yang sudah teman-teman semua perkirakan, Marc Marquez masih akan menjadi raja di sini. Tapi ada yang berbeda kali ini, yaitu Pecco tak lagi mengulangi podium seperti Marc Marquez dan Alex Marquez. Tetapi diisi dari rekan seakademinya, yaitu Franco Morbidelli yang tampil sangat kuat di posisi ketiga. Dan juga ada kejadian mengerikan di pertama kali gas ditarik antara Bezzecchi dan Quartararo. Dan Ogura, kejutan nih, motornya ketahuan pakai ECU yang ilegal. Wah, seperti apa nih? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Rekor tak terkalahkan Marc Marquez sebagai pembalap pabrikan Ducati berlanjut dengan kemenangan balapan keempat berturut-turut selama MotoGP Argentina hari Minggu di Termas de Rio Hondo. Namun, dia butuh usaha keras dari adiknya Alex Marquez untuk menjaga catatan sempurnanya tetap utuh. Setelah pembalap Gresini itu memimpin sebagian besar dari 25 putaran. Kemenangan Marc Marquez yang ke-90 berarti dia menyamai torehan Angel Nieto di posisi ketiga dalam daftar kemenangan Grand Prix sepanjang masa. Franco Morbidelli mampu menahan Pecco Bagnaia untuk mengklaim podium MotoGP pertamanya sejak 2021 di posisi ketiga setelah dengan cerdik mengatur ban belakang. Marc Marquez kini unggul 16 poin di puncak klasemen kejuaraan dunia. Tapi kali ini mendapatkan perlawanan keras dari adiknya karena kesalahannya di tikungan 1 pada putaran keempat yang membuatnya pembalap Gresini itu unggul pada hari Minggu. Kali ini saya melawan dengan keras, kata Marc Marquez. Alex Marquez kedapatan menggunakan strategi yang sama dengan Morbidelli dari VR46 yang mengambil risiko dengan tetap menggunakan ban belakang soft, sementara sebagian besar grid berpindah ke medium. Kecepatan Morbidelli mulai memudar di pertengahan jarak, menyisakan duel antara Marquez bersaudara dan menyiapkan pertarungan Morbidelli versus Bagnaia untuk perebutan podium akhir. Namun, Morbidelli berhasil dengan kuat mempertahankan posisinya dari serangan Bagnaia hingga bendera finish dikibarkan. Nomor keempat di sprint, starter baris depan Johann Zarco merasa ban belakang mediumnya dapat membantunya mengklaim podium pertama Honda di era pasca Marquez. Pembalap Prancis itu memberikan tantangan yang bersemangat di awal, bertukar posisi ketiga dengan Bagnaia sebelum Morbidelli merangsek maju. Zarco kemudian kalah pada posisi kelima dari rekan setimnya Morbidelli, Fabio Di Gia. Brad Binder dari KTM finish hampir 7 detik di belakang Johann Zarco di posisi ketujuh. Sedangkan pendatang baru Trackhouse Aprilia Ai Ogura pulih dengan baik ke posisi ke-8 setelah start dari posisi ke-15. Sebelum mendapatkan diskualifikasi di akhir balapan. Kemudian Pedro Acosta satu posisi di belakangnya yang melalui balapan dengan rasa penuh frustasi. Joan Mir melengkapi 10 besar untuk HRC. Dan posisi 11 adalah rekan setimnya yaitu Luca Marini. Pembalap Yamaha terbaik diwakili oleh Alex Rins yang kesulitan dengan M1-nya. Miguel Oliveira kembali lebih awal ke Eropa untuk pemeriksaan lebih lanjut pada bahunya setelah Fermin Aldeguer menjatuhkannya pada sprint hari Sabtu. Sementara Lorenzo Savadori yang menggantikan juara dunia MotoGP Martin juga harus absen setelah cedera bahu pada hari Sabtu. Lalu kita ke Marco Bezzecchi yang mengalami kecelakaan yang lumayan mengejutkan karena kencang dan bertabrakan keras dengan pembalap Yamaha Fabio Quartararo. Marco Bezzecchi bertanggung jawab penuh atas kecelakaan di tikungan 1 pada MotoGP Argentina hari Minggu dengan salah menilai pengeremannya dan kemudian menghantam roda belakang Yamaha Fabio Quartararo. Sementara Bezzecchi terjatuh keras, Quartararo berhasil tetap tegak namun terpaksa berada di belakang barisan. Itu kesalahan saya mengerem terlalu lambat, kata Bezzecchi. Saya berhasil menghindari Franco Morbidelli, tapi sayangnya saya menabrak ban belakang Fabio Quartararo. Jadi, ini kesalahan besar yang saya buat. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk minta maaf kepada Fabio. Saya sudah minta maaf kepada timnya. Bezzecchi diberi peringatan resmi oleh pengawas FIM, karena ini adalah pelanggaran pertamanya di musim ini. Quartararo yang lolos di posisi ke-7 di grid, akhirnya mencetak poin terakhir untuk posisi ke-15 setelah bendera finish dikibarkan. Tidak banyak yang bisa dikatakan, komentar kata pria Prancis itu.
Sentuhan antara Besetti dan saya di tikungan pertama sangat disayangkan. Saya melebar, saya berada di posisi terakhir, dan kecepatan kami juga tidak terlalu bagus sepanjang akhir pekan. Secara keseluruhan, ini adalah akhir pekan yang sangat sulit. Mari kita lihat apakah kami bisa tampil lebih baik di GP berikutnya. Besetti kehilangan peluang lebih besar setelah finish di urutan ke-6 pada sprint hari Sabtu, dan kemudian menjadi yang tercepat keempat saat pemanasan dengan ban belakang sedang. Kami memiliki kecepatan untuk berjuang di posisi yang bagus, kata Besetti. Kami masih perlu meningkatkan kemampuannya di babak kualifikasi, dan itu akan menjadi tujuan saya untuk GP berikutnya. Saya juga merasa baik-baik saja saat mengendarai motor di sesi pemanasan, dan saya berharap bisa melaju dengan baik. Tapi, kesalahan di tikungan pertama mengubah rencana saya. Besetti kini adalah satu-satunya pembalap pabrikan Aprilia yang mulai balapan karena rekan timnya, Lorenzo Savadori, mengundurkan diri karena cedera bahu. Dan ke highlight hari ini, Ai Ogura yang didiskualifikasi karena ecunya yang ilegal. Ai Ogura kena didiskualifikasi MotoGP Argentina karena pelanggaran aneh. Rookie Trackhouse itu kehilangan hasil 8 besar di GP Argentinanya. Ai Ogura telah didiskualifikasi dari Grand Prix Argentina karena motornya menggunakan perangkat lunak yang tidak dihomologasi. Pembalap Jepang itu mengalami akhir pekan yang beragam di Termas de Rio Hondo. Setelah kecelakaan di babak kualifikasi yang membuatnya berada di posisi ke-15 di grid, dan kesalahannya saat sprint yang membuatnya tidak dapat melaju. Namun Ogura membalikan keadaan di Grand Prix, naik dari posisi ke-15 hingga akhirnya finish di posisi ke-8, dan sekali lagi memuncaki Aprilia dengan RSGP yang dijalankan Trackhouse-nya. Akan tetapi, hasil ini dicabut untuk Ogura karena motornya diketahui menggunakan perangkat lunak ECU yang tidak dihomologasi setelah balapan. Tapi belum diketahui alasannya, apakah itu karena alasan human error atau kelupaan, karena kelewatan dalam tahapan-tahapan teknis di MotoGP, atau dengan alasan lain yang berhubungan dengan perangkatnya. Tidak jelas bagaimana ini bisa terjadi. Namun, bagi pembalap dan tim yang tidak menghomologasikan perangkatnya ke MotoGP setelah akhir balapan, maka dianggap perangkat itu tidak sesuai standar. Karena MotoGP telah menjalankan penentuan spesifikasi elektronik untuk seluruh grid yang seragam sejak tahun 2016. Tapi ini bukan pertama kalinya pada tahun 2025, seorang pengendara melakukan pelanggaran teknis yang tidak biasa. Di Grand Prix Thailand, catatan waktu putaran Alex Rins dari Yamaha pada sesi latihan hari Jumat dihapus karena dia diketahui menggunakan unit X2 Racing yang belum disetujui oleh tim keeping resmi. Hal ini kemudian memungkinkan akses ke GPS yang dilarang di MotoGP. Trackhouse memiliki hak untuk mengajukan banding atas hukuman yang diajukan kepada Ogura. Meskipun harus dilakukan dalam waktu 60 menit sejak pemberitahuan resmi, hukuman tersebut diterbitkan. Tapi, tim tersebut belum memberikan komentar publik apapun. Diskualifikasi Ogura akan mendorong setiap pabrikan pembalap di belakangnya naik satu posisi. Dengan Pedro Acosta dari KTM mewarisi posisi ke-8. Juan Mir naik ke posisi ke-9, sementara Luca Marini masuk ke 10 besar. Dengan Johann Zarco di posisi ke-6, HRC secara resmi memiliki 3 RC213W di dalam 10 besar di balapan kali ini. Diskualifikasi Ogura membenturkan timnya Raul Fernandez yang kini naik ke posisi perolehan poin terakhir di posisi ke-15 setelah sore yang sulit di Termas de Rio Hondo. Fernandez yang kesulitan sepanjang akhir pekan untuk mengejar kecepatan terlibat dalam tabrakan dengan Enea Bastianini dari Tech3 dan diberi long lap penalty. Kemudian dia finish di posisi ke-16. Nah, kira-kira kenapa nih Ai Ogura? Teman-teman ada prediksi nggak? Kenapa Ai Ogura dan tim tidak menghomologasikan ECU-nya setelah balapan? Kenapa kira-kira? Coba komen.